Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi siap belajar biologi bareng Bu Nurul. Oke deh, di pertemuan kali ini jadi kita akan bahas tentang hubungan simbiosis jamur. Nah, kira-kira si jamur nanti akan bersimbiosis dengan siapa saja sih? Yuk kita simak materinya. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa beberapa jenis jamur dapat bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain untuk memperoleh zat makanan. Bentuk simbiosis tersebut antara lain akan membentuk lichen atau lumut kerak dan juga mikoriza. Oke baik, yang pertama jadi kita akan bahas tentang lichen atau lumut kerak. Lichen atau lumut kerak ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme. Tahu kan, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan, gitu ya, hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga atau jamur dengan cyanobacteria gitu. Nanti jamurnya akan memperoleh makanan dan juga oksigen dari alga yang dihasilkan dari fotosintesis. Terus si alganya terjaga dan terlindungi kelembapannya oleh jamur serta memperoleh karbon dioksida dan juga garam mineral gitu. Kemudian jamur penyusun tubuh lichen itu biasanya berasal dari kelompok Ascomycota atau Basidiomycota. Simbion lainnya berasal dari kelompok Cyanobacteria atau Chlorophyta. Ingat Chlorophyta, alga hijau. Sekitar 5-10% dari berat kering lichen adalah berupa sel-sel alga. Reproduksi lichen ini dilakukan secara aseksual dengan cara fragmentasi, yaitu dengan cara melepaskan sebagian tubuhnya atau talus gitu. Kemudian bagian tubuh yang dilepaskan berupa soredia atau isidia. Teman-teman perlu tahu, soredia itu adalah bagian tubuh lichen yang mengandung alga dan jamur, sedangkan isidia adalah tonjolan bagian tengah talus dan dibungkus oleh sel-sel korteks. Yuk coba kita lihat gambar yang sudah Bu Nurul cantumkan. Nah tuh, jadi di situ ada gambar ascocarp jamur, ascocarp yang bentuknya kayak mangkuk gitu ya. Kemudian ada hifa jamur yang serabut-serabut warna kuning, itu hifa jamurnya. Ada lapisan alganya yang warna hijau, bulat-bulat hijau, itu adalah lapisan alganya. Kemudian ada soredia. Tadi soredia apa? Bagian tubuh lichen yang mengandung alga dan juga jamur. Tuh ya. Kemudian di sebelahnya itu perbesarannya ada sel alga yang warna hijau sama hifa jamur yang bentuknya seperti benang rajut. Oke, selanjutnya ini ada 3 bentuk lichen. Yang pertama ada krustos. Krustos itu berupa lapisan tipis yang menutupi substrat. Coba dilihat pada gambar A. Kemudian ada yang namanya frutikos, itu berupa anyaman dari cabang. Dilihat pada gambar C ya. Kemudian ada yang namanya folios, itu berbentuk seperti daun. Pada gambar B. Yang selanjutnya, yang kedua ada yang namanya mikoriza. Apa sih mikoriza itu? Teman-teman pernah dengar nggak? Jadi mikoriza adalah bentuk simbiosis, sama simbiosisnya simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan tingkat tinggi. Contoh tumbuhan tingkat tinggi itu ada apa saja sih Bu? Contohnya ada tumbuhan pinus, melinjo, anggrek, kubis, bit, dan lain-lain. Nah nantinya mereka akan bersimbiosis dengan jamur Zygomycota, Ascomycota, ataupun Basidiomycota. Nah dalam hubungan simbiosis tersebut nantinya tumbuhan itu akan memberi zat makanan. Contohnya seperti vitamin, gula, dan asam amino kepada jamur. Sedangkan jamur akan membantu penyerapan zat mineral dari tanah serta melindungi tanaman terhadap kekeringan dan serangan jamur lain. Nah dengan demikian cara hidup seperti ini merupakan bentuk simbiosis tadi yang Bu Nurul sebutkan, yaitu simbiosis mutualisme. Dilanjut, di alam itu dapat dijumpai 2 tipe mikoriza, yaitu endomikoriza dan ektomikoriza. Apa bedanya dari keduanya? Jadi kalau endomikoriza itu adalah hifa yang berada di antara sel-sel akar dan menembus sampai di jaringan korteks ya. Pada batang dia menembus sampai jaringan korteks, hifa dari jamurnya. Sedangkan kalau ektomikoriza itu adalah hifa yang menembus hingga jaringan epidermis akar saja. Jadi yang endo itu dia menembus sampai ke dalam. Dilihat pada gambar, kalau ekto itu cuma lapisan epidermis akarnya saja, lapisan terluarnya ya.
Kita lanjut ke peranan jamur. Jadi jamur punya peran negatif dan juga punya peran positif gitu. Yang pertama Bun Nurul tampilkan di sini ada peranan negatif dari jamur. Yang pertama ada jamur Aspergillus fumigatus. Ini dia penyebab penyakit saluran pernapasan. Ada Malassezia furfur. Ini penyebab penyakit tinea versicolor pada kulit atau penyakit panu. Ada jamur Puccinia aracidis. Nah, ini penyebab penyakit pada tanaman kacang. Ada jamur Trichopiton tonsurans. Ini penyebab penyakit tinea capitis yang menyebabkan gatal, ketombe, dan rambut mudah patah. Selanjutnya, nah di sini ada peranan positif sekaligus peranan negatif pada jamur. Yang pertama pada jamur Zygomicota ada Rhizopus stolonifer. Ini penyebab roti busuk, jamur yang ada pada roti itu ya. Kemudian ada Rhizopus nigricans, ini menyebabkan tomat busuk. Ada Rhizopus oryzae, ini untuk membuat tempe. Ada Mucor mucedo, ini pengurai kotoran hewan ternak. Kemudian dari Basidiomycota, ini ada Volvariella volvaceae, ada jamur merang. Ada Auricularia, jamur kuping. Ada Pleurotus, itu jamur tiram, biasa digunakan untuk konsumsi atau dimakan, dimasak ya. Kemudian ada Aminata muscaria, ini adalah jamur beracun. Kemudian dari kelompok Ascomycota, nah ini yang paling banyak ada Aspergillus fumigatus tadi sebagai penyebab penyakit. Ada Saccharomyces, ini untuk membuat minuman alkohol, kemudian digunakan untuk membuat tape. Ada Penicillium notatum dan juga Chrysogenum sebagai antibiotik. Ada Penicillium requeforti dan juga Camemberti, ini untuk membuat keju. Jangan sampai keliru ya. Jadi dua spesiesnya bisa digunakan untuk antibiotik, yang notatum dan juga Chrysogenum jenis Penicilliumnya. Kemudian Penicillium requeforti dan juga Camemberti untuk pembuatan keju. Ada Neurospora. Nah, ini untuk pembuatan oncom. Oke, untuk dari Ascomycota masih banyak ya. Contohnya ada Aspergillus wenti, itu yang untuk pembuatan kecap ya. Jadi teman-teman bisa mencari lagi peranan lainnya dari jamur ya. Oke, dari materi yang sudah Bu Nurul jelaskan tadi, jadi silahkan buat kesimpulan. Jadi apa sih bedanya simbiosis pada jamur, perbedaan dari lichen dan juga mycorrhiza gitu ya. Buat kesimpulan silahkan dijawab di kolom komentar. Sebagai bentuk presensi hari ini, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga sedikit materinya bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.